Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, yakni Ibu dosen Dr. Hernan Yalis MPD, yang semoga Allah selalu berikan kesehatan, panjang umur, serta rezeki yang bermanfaat, dan tak lupa memberikan nilai terbaik kepada mahasiswanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang saya hormati pula kawan-kawan seperjuangan PAI kelas F, yang semoga Allah selalu berikan kesehatan, rezeki yang banyak, melimpah, dan bermanfaat, dan juga selalu diberikan ketabahan dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang pertama-tama, bersyukur dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Fatir Al-Fazri dengan NIM 2312101888. Izin ingin mempresentasikan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum, yakni desain kurikulum dari kelompok 3. Baik kawan-kawan, sebelum masuk ke pembahasan utama, sebelumnya kawan-kawan ada yang tahu beliau ini siapa? Nah, beliau ini adalah Rep Whittier, kawan-kawan. Beliau ini seorang ahli pendidikan Amerika Serikat yang dikenal sebagai Bapak Evaluasi Pendidikan. Kenapa sih beliau disebut dengan Bapak Evaluasi Pendidikan? Karena beliau ini mengembangkan konsep perancangan kurikulum yang sistematis dan berbasis tujuan yang jelas, yang dikenal sebagai Tiller Rationale. Nah, jadi Tiller Rationale ini adalah model pengembangan kurikulum yang pertama kali dikenalkan oleh beliau dalam bukunya, yakni Basic Principles of Curriculum and Instruction. Nah, beliau dalam bukunya itu beliau mengenalkanlah Tiller Rationale ini. Jadi kenapa sih beliau membuat model Tiller Rationale ini? Karena pada tahun 30-an sampai 40-an, Amerika Serikat sedang mengalami perkembangan pesat dalam bidang pendidikan. Namun di situ masih banyak tantangannya gitu. Nah, beliau melihat itu sebagai seorang ahli dalam pendidikan. Yang pertama karena faktor tantangannya itu adalah pertama, ketidakjelasan dalam tujuan pendidikan. Yang kedua itu pendekatannya yang tidak sistematis atau pendekatannya yang acak-acakan, itu tidak sesuai dengan aturannya. Nah, yang ketiga ini adalah kebutuhan akan evaluasi pembelajaran yang lebih baik. Jadi belum ada pada saat itu evaluasi pendidikan dalam menciptakan pertumbuhan pendidikan yang lebih baik. Nah, daripada 3 faktor masalah tersebut, beliau ini pada saat itu juga terlibat dalam proyek 8-year study, sebuah penelitian besar yang mengevaluasi efektivitas berbagai kurikulum sekolah menengah. Nah, jadi beliau ini pada saat itu juga terlibat dalam perkembangan proyek ini, dan disitulah beliau mulai mengembangkan suatu pendekatan sistematis dalam perancangan kurikulum. Jadi beliau ini memiliki peran besar dalam pendidikan di Amerika Serikat, dan model Tiller Rationale ini juga ternyata dipakai oleh seluruh model pendidikan yang ada di dunia gitu.
Sampai itu kan beliau ini disebut sebagai Bapak Evaluasi Pendidikan. Begitu kawan-kawan. Nah, lanjut ke slide slide mana slide berikutnya. Lanjut kepada pembahasan utama kawan-kawan. Jadi di sini saya akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama itu pengertian desain kurikulum, yang kedua adalah macam-macam desain kurikulum, yang ketiga itu sifat-sifat desain kurikulum, dan yang keempat strategi pengembangan desain kurikulum. Nah, nanti daripada 4 pembahasan ini juga bakal banyak sub-sub tema sub-sub topik yang lainnya yang nanti bakal bercabang ke bawahnya. Yang pertama, pengertian desain kurikulum. Jadi, desain kurikulum secara etimologi adalah berasal dari dua suku kata. Yang pertama ada desain, yang kedua ada kurikulum. Nah, desain itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu design, yang berarti rancangan, pola, atau perencanaan. Nah, yang kedua adalah kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu curriculum, yang berarti lintasan atau jalur yang harus ditempuh dalam proses pembelajaran. Nah, dari kedua suku kata tersebut, akhirnya dijadikan satu kesimpulan, yaitu desain kurikulum adalah rancangan atau perencanaan sistematis mengenai jalur atau langkah-langkah yang harus ditempuh dalam proses pembelajaran. Nah, jadi pengertian ini dari kesimpulan tadi mencerminkan bahwa desain kurikulum itu bukan hanya sekedar daftar mata pelajaran, tapi mencakup strategi pembelajaran, metode evaluasi, serta pengalaman belajar yang dirancang secara secara berkompeten gitu, secara kompeten agar peserta didik dapat mencapai kompetensi tersebut gitu kawan-kawan. Nah, tadi itu secara bahasa atau secara etimologis. Selanjutnya ini menurut para pakar ahli. Jadi di sini saya mengambil dari 4 pakar ahli. Ya, pertama itu ada Ralph W. Tyler. Beliau ini menjadi menurut Ralph W. Tyler itu desain kurikulum adalah perencanaan sistematis yang memastikan bahwa setiap aspek dalam kurikulum memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur. Yang kedua menurut Taba ini siapa kan gitu. Kan tadi Ralph W. Tyler itu sudah dikasih tahu ya di awal-awal tadi sebelum topik pembahasan. Nah, Taba ini nama panjangnya itu Hilda Taba. Beliau ini seorang ahli kurikulum atau pakar kurikulum yang berasal dari Estonia, dari Eropa. Estonia itu nama negara dari Eropa, dan beliau melanjutkan studinya di Amerika Serikat. Seorang juga ahli atau pakar dalam bidang ini. Jadi menurut beliau, desain kurikulum merupakan sebuah proses perencanaan yang bertujuan untuk menyusun isi pendidikan agar dapat memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan pendidik, dengan kebutuhan peserta didik. Nah, selanjutnya ini ada Ortens dan Hankins. Pun sama. Ortens dan Hankins ini adalah dua pakar dalam bidang pendidikan juga yang banyak berkontribusi pada kajian kurikulum dan pembelajaran. Jadi, menurut beliau berdua ini, desain kurikulum adalah pola atau struktur yang digunakan dalam pengembangan kurikulum untuk memastikan pengalaman belajar yang efektif untuk peserta didik. Nah, dari keempat para pakar ahli tersebut dapat disimpulkan menurutku desain kurikulum bukan hanya sekedar menyusun mata pelajaran, tapi juga mencakup rancangan pengalaman belajar yang sistematis dan terarah. Agar apa? Agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan gitu. Yang kedua, macam-macam desain kurikulum.
Nah, jadi macam-macam desain kurikulum itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada desain kurikulum subjek akademik. Nah, desain ini berfokus pada mata pelajaran sebagai elemen utama dalam pendidikan. Atau desain kurikulum subjek akademik ini biasa disebut dengan subject centered design atau yang disingkat dengan SCD. Jadi, di desain ini setiap mata pelajaran itu disusun secara sistematis dengan tujuan memberikan pengetahuan yang mendalam dalam setiap bidang studinya gitu. Jadi kurikulum ini fokusnya itu yang tadi itu kepada mata pelajaran. Nah, biasanya kurikulum ini dipakai di sekolah-sekolah formal, termasuk di Indonesia. Contoh kurikulumnya itu kurikulum nasional yang di Indonesia itu yang mengatur bahwa pembelajaran berdasarkan mata pelajaran. Kan gitu kan kalau kita pas SD, SMP, SMA gitu. Jadi setiap mata pelajarannya itu diatur ya kayak kita sekarang aja MK gitu kan, mata kuliah. Jadi diatur secara sistematis dan tersusun rapi gitu. Nah, ini disebut dengan kurikulum subjek akademik gitu. Kalau apa? Misal contohnya itu kayak di SMP itu ada mata pelajaran matematika, ada mata pelajaran bahasa Indonesia, ada mata pelajaran IPA. Nah, itu kan maksudnya dari ketiga itu dipisah-pisah gitu. Ada 3 mata pelajaran gitu. Tidak digabung menjadi satu gitu. Nah, inilah yang disebut dengan desain kurikulum subjek akademik. Nah, yang kedua ada desain kurikulum berbasis kompetensi. Ini adalah desain yang lebih menitikberatkan pada keterampilan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Atau desain kurikulum berbasis kompetensi ini biasa disebut dengan learner centered design atau yang disingkat dengan LCD. Nah, contoh daripada desain kurikulum berbasis kompetensi ini adalah kurikulum merdeka gitu yang kita pakai sekarang, yakni menekankan kepada penguasaan kompetensi yaitu seperti berpikir kritis, literasi, atau numerasi melalui berbagai proyek pembelajaran. Ya mungkin ini yang sekarang kita lagi sedang lakukan adalah salah satu eh, desain kurikulum berbasis kompetensi. Nah, yang ketiga itu ada desain kurikulum berbasis integrasi. Nah, dalam desain ini berbagai disiplin ilmu digabungkan dalam satu kesatuan kurikulum yang lebih holistik, yang lebih meluas. Holistik itu meluas kawan-kawan. Nah, jadi eh, desain ini itu menggabungkan atau mengintegrasikan dari satu mata pelajaran dijadikan satu gitu. Contoh ketika kita SD ada seperti mata pelajarannya yang bertema-tema gitu, tema 1, tema 2 gitu. Nah, contoh yang lebih enaknya itu kayak IPA, IPS, bahasa Indonesia gitu. Nah, apa namanya? Yang di IPA itu ada pelajaran fisika, ada pelajaran biologi. Nah, jadi daripada pelajaran fisika, biologi, kimia itu kan disatukan ke dalam satu kurikulum atau ke dalam satu mata pelajaran aja, yaitu dengan disebut IPA gitu. Nah, pun dengan IPS, di IPS itu ada apa pelajaran sejarah, pelajaran geografi yang seharusnya kalau kita di kampus ini per eh, mata kuliah gitu. Jadi pertemakan satu-satu gitu. Nah, jadi di SD, di SMP, di SMA kan kita gitu, disatukan itu. Cakupannya geografinya, geografi terus apa sejarah disatukan dalam bingkai IPS itu pun dengan bahasa Indonesia gitu. Yang keempat adalah desain kurikulum berbasis aktivitas. Nah, fokus utamanya dalam desain ini adalah pengalaman belajar yang aktif melalui berbagai aktivitas langsung atau biasanya itu sedikit materi, banyak praktek. Nah, ini tuh. Nah, contohnya itu ketika pembelajaran penjaskes lah gitu. Jadi lebih banyak eh, lebih banyak aktivitas, lebih banyak praktek daripada
materi gitu, paling materinya 30% gitu, 70%-nya itu lebih banyak eh, praktek. Nah, inilah yang disebut dengan desain kurikulum berbasis aktivitas. Nah, ini adalah macam-macam desain kurikulum begitu. Lanjut ke slide berikutnya. Yang ketiga, sifat-sifat desain kurikulum. Sifat-sifat desain kurikulum itu ada 5, dan daripada kelima ini juga harus diperhatikan gitu dalam desain kurikulum. Yang pertama ada fleksibel. Jadi, kurikulum itu atau dapat harus dapat disesuaikan dengan kebutuhan para peserta didik gitu, dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang kedua, ada komprehensif. Jadi maksudnya itu mencakup berbagai aspek pendidikan, baik akademik maupun non akademik gitu. Dan yang ketiga itu harus sistematis, karena eh, harus berurut biar jelas kan gitu, agar terstruktur, kan agar dapat mencapai tujuan yang jelas gitu. Yang keempat ada berorientasi pada tujuan. Nah, jadi setiap komponen dalam kurikulum disusun dengan tujuan yang jelas gitu, dengan tujuan pendidikan yang sudah ditentukan di awal. Selanjutnya ada dinamis. Jadi sifat-sifat desain kurikulum juga yang kelima itu dinamis. Kenapa harus dinamis? Karena kurikulum kan eh, bisa dievaluasi dan harus dievaluasi. Karena apa? Karena untuk memperbarui sesuatu sesuatu yang tadi yang bersifat tradisional kemudian berubah menjadi modern gitu. Artinya eh, harus sesuai dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, inilah yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut. Nah, dari pada kelima hal inilah yang disebut dengan sifat-sifat desain kurikulum. Lanjut ke slide berikutnya. Yang keempat, strategi pengembangan desain kurikulum. Ya, strategi pengembangan desain kurikulum. Yang pertama itu ada menentukan tujuan pendidikan. Di sini Tiller menekankan bahwa tujuan pendidikan itu harus didasarkan kepada 3 aspek. Aspek yang pertama itu kebutuhan para peserta didik. Nah, jadi harus sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Bagaimana sih cara kita mengetahuinya gitu? Dengan cara melalui pendekatan analisis psikologis dan sosial. Yang kedua, ada menentukan pengalaman belajar yang sesuai. Nah, pengalaman belajar ini dirancang untuk membantu para peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal gitu. Artinya, di sini Tiller menekankan bahwa pengalaman belajar itu harus interaktif pertama, artinya aktif daripada para peserta didik ke guru, dan guru dengan peserta didik itu aktif, jelas itu, interaktif. Yang kedua itu bermakna, artinya ada output yang didapatkan oleh para peserta didik gitu, daripada yang telah diajarkan oleh guru-gurunya. Yang ketiga itu relevan, jadi harus relevan dengan kebutuhan zaman yang ada gitu kan. Karena itulah yang harus ditanamkan daripada pengalaman belajar yang sesuai menurut Tiller gitu. Yang ketiga, ada mengorganisasi pengalaman belajar secara sistematis. Pengalaman belajar harus diatur secara logis dan progresif agar para peserta didik itu dapat memahami memahami materi itu secara bertahap. Jadi pelan-pelan, yang penting pasti gitu. Nah, di sini Tiller menyarankan bahwa organisasi pengalaman belajar itu harus mempertimbangkan kepada 3 aspek lagi. Yang pertama ada urutan, artinya sequence, artinya itu materi harus diajarkan dari konsep dasar ke tingkat lanjut. Jadi daripada uh,
awal sehingga kepada titik yang paling tinggi gitu. Artinya ada progres yang didapatkan itu. Artinya dari satu tangga naik lagi gitu. Dan ini lah yang dapat eh, memperkuat daripada materi-materi itu. Aspek yang kedua itu adalah kontinuitas. Nah, di sini adalah jadi materi yang dipelajari sebelumnya harus sesuai dengan materi yang selanjutnya gitu. Artinya saling berkaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang selanjutnya. Nah, yang ketiga itu harus integrasi. Dan di sini materinya itu jadi materi dari berbagai bidang itu harus berkaitan dan harus saling menempel satu sama lainnya gitu. Artinya agar apa? Agar meningkatkan pemahaman yang baik daripada para para peserta didiknya. Nah, yang keempat itu ada mengevaluasi efektivitas kurikulum. Nah, di sini harus adanya evaluasi. Karena apa? Agar eh, ada sebuah perbaikan. Artinya kita bisa menilai apakah tujuan dari awal ini, dari yang pertama itu tujuan pendidikannya itu sudah tercapai atau belum gitu. Dan dengan apa sih cara mengevaluasinya? Dengan cara bisa ujian, bisa dengan tes, bisa dengan apapun itu yang sifatnya menguji daripada para peserta didik itu. Artinya biar apa? Biar tahu gitu output daripada eh, desain kurikulum ini sudah relevan belum kepada kepada para peserta didiknya. Agar apa? Agar betul-betul tahu dan kalau ada baiknya alhamdulillah kan gitu. Kalau ada kekurangannya berarti harus diperbaiki. Nah, inilah yang harus ditekankan daripada mengevaluasi efektivitas kurikulum tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, daripada 4 pembahasan yang sudah dibahas di belakang, dapat disimpulkan bahwa desain kurikulum merupakan elemen penting dalam sistem pendidikan yang menentukan arah dan efektivitas pembelajaran. Jadi terdapat berbagai jenis desain kurikulum yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan perkembangan zaman. Nah, sifat-sifat desain kurikulum yang fleksibel, sistematis, dan berorientasi pada tujuan yang jelas menjadi faktor utama dalam keberhasilannya gitu. Oleh karena itu, diperlukanlah strategi pengembangannya yang harus dilakukan secara tepat, secara cermat, dengan mempertimbangkan pendekatan yang tepat serta evaluasi yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya, selanjutnya ini ada referensi. Inilah dari kelima referensi ini saya mengambil atau mengutip daripada kelima ini untuk tugas daripada eh, sekarang. Selanjutnya ini ada tibalah di ujung akhir daripada presentasi yang sudah saya jelaskan. Untuk itu, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mau mendengarkan apa yang sudah saya buat dan mohon maaf kepada kawan-kawan serta ibu dosen jikalau ada kata-kata pasti ada kata-kata yang kurang enak didengar atau terlalu mungkin kecepatan gitu ya mendengarkan daripada saya presentasi hari ini begitu. Untuk itu kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.